Udah ngobrol-ngobrol, temanya mau apa? Nggak usah tema lah. Kata gua itu tuh harus bro. Awal itu obrolan tuh apa misalkan. Oh jadi kalau misalkan kita mau bikin YouTube nggak usah tema bro. Iya misalkan pokok utamanya apa di video pertama ini. Iya. Fokusnya untuk apa, Berak? Udah pertengahan. Kesananya mah bebas gitu. Yang penting obrolan pertama tuh kayak misalkan kayak podcast gitu. Pertanyaan orang kan utamanya ke situ dulu. Selebihnya mah ngalir. Apa ya? Itu. Gimana nih pandangan ke depan nih biar nih akun kita nih berkembang ini bro. Sebulan target 1 juta subscriber nih gimana bro? Jangan terlalu ngimpinya gede-gedean. Nggak mimpi tuh bro. Imajinasi. Sebulan 1 juta. Anjir. Ini aja bikin apa namanya kontennya visi misi jadi seorang YouTuber itu apa gitu. Oh visi misi lo. Nah, jadi keinginannya itu apa gitu. Ya, Oh visi misi lo gitu ya? Ya akhirnya terjun ke dunia YouTuber tuh apa? Jadi konten kreator. Jadi konten kreator kan maksudnya. Lo visi misi lo kayak gimana? Ya kalau gue tuh ingin jadi yang sukses. Misalkan kita tuh ada pandangannya YouTuber yang kita apa namanya? Apa nih? Ya YouTuber apa namanya? Kalau kita tuh Lo maunya jualan itu dagang? Iya. Kayak ini apa? Yang makanan itu? apanya? Lu mau kontennya itu sambil jualan sop buah gitu. Ya itu mah bebas. Ini visi misinya itu contoh gini. Visi lu tuh misalkan mau untuk biar ke depannya tuh ingin seperti YouTuber siapa gitu tuh. Misinya tuh gue ingin sukses, ingin membahagiakan keluarga gitu dari Gue pengen ini jadi kayak YouTuber Bang Jo itu. Itu siapa anjir? Ada anjir. Sukses itu bro. Apa sukses ngutangnya kan? Enggak sukses itu bro. Channelnya Amin. hilang. Gak ngerti gue juga tuh hilang. Bisa di take down kayak gitu ya. Itu tanda-tanda itu. Tapi setelah gue pahami bro, itu emang ada taktik-taktiknya coy. Pastilah ada teknik-teknik. Jadi misalkan visi misi lu tuh apa nih? Misalkan tujuan utama lu apa nih kepengen jadi ini yang kata tuh apa ingin hanya terkenal kah gitu. Enggak sih. Gue malah lebih pengen ke apa sih? Sebenarnya gue pengennya ada inilah apa ya? Kayak kita ngobrol gitu. Sebenarnya tujuan utama tuh dari cuan gitu. Iya. Itu. Nah, kalau berkembang alhamdulillah. Bukan masalah kalau berkembang, yang penting konsisten Iya, gitu betul, tuh. betul. Ditekunin. Kunin. Ya gue sih harapannya berkembang lah channel ini lah kan ya. Kalau cuma berkembang mah ya kembang doang. Harus sampai berbuah dong. Berbuah. Masalahnya respon teman-teman kita ini udah positif semua bro. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya akun yang sama gitu. Yang komen-komen itu. Tapi kemarin ada masukan tuh dari temen tuh. Namanya kepanjangan katanya. Terlalu panjang. Namanya kepanjangan. Kepanjangan. Tuh lebih baik sebelum kita melangkah lebih jauh, lebih baik kita namanya perbaikin tuh. Revisi nama dulu. Revisi nama. Apa menurut lo bro? Kan ini kepanjangan apa nih channelnya? Bang Jono Bang Jono itu apa? Ya Bang Jono. Ya Bang Jo dan Noval Official itu. Terlalu panjang ya itu. Apa nih singkatannya nih? Jangan Jono kalau kata gue mah. Apa? Nggak enak banget dengernya. Apa ge? Oh gini aja ya. Apa? Podcast warung emak. Sekarang itu mah kayak ininya. Men. Kayak temanya. Iya. Ini bukan nama, itu bukan nama masuknya. Nggak apa-apa. Ada tuh gue juga gue sering nonton tuh ada kayak gitu. Ya, itu mah judul-judul video-video. Nanti ditanya-tanya kan mak gua gimana. Harus matang ini bro. Jelas. Kayak Bobon Santoso, Baim Paula itu kan dari nama-nama mereka ya. Iya, iya.
Lah ini kan kita nama kita ini. Apa? Novan. Novan Nova sih. dan Fandi. Weh. Novan official. Novan official. Sama aja anjir. Sama kan? Isinya kayak Bang Jono. Ya, kurang Tapi unik bro, Jono kurang itu bagus bro. banget. Bagus bro. Unik. Jadi tadi pagi lo WD berapa? Pagi-pagi udah bikin pusing aja sama keadaannya. Gue denger pabrik lo itu ya bro lagi, wah. Pabrik tempat lo kerja. Kacau lah pokoknya. Waduh. Semakin akhirnya berpikir keras Berpikir keras ya bro. untuk mencari cuan di luar. Oh, hati-hati bro ngomongnya bro. Hmm. Hati-hati ngomongnya. Iya. Ya ini mah realita aja gitu. Kita nggak ada nyinggung mereka, tapi ya memang keadaannya seperti ini sekarang. Iya. Kita mah lagi ngomong realita ya bro. Jadi tempat kerja lo kayak gitu sekarang bro. Ya gimana dong? Kita harus berpikir keras untuk itu yang ditakutkan itu cicilan gitu. Cicilan. Emang sih permasalahan setiap apa karyawan kayak kita tuh rata-rata sih, gue nggak bilang semua ya. Emang dihadapkan dengan cicilan. Ya. Udah pasti. Nggak ada karyawan yang kaya tuh. Cari lalu ada karyawan yang kaya. Ada. Nggak ada. Bang Kecuali Jo. turunan. Bang Turunan bapaknya emang orang kaya, kaya. Lihat mereka yang udah pada punya rumah mobil, lihat. Cicilan bro. Ngeri. Dari hasil gaji itu hanya cuma mencukupi sehari-hari. Nggak ada yang bisa jadi kaya dari kerja jadi karyawan, itu nggak ada. Tapi kalau pengusaha, ya Berarti lu mau jadi pengusaha nih bro? insya Allah Amin. bila Allah mengizinkan. Semoga Allah ngizinin ya bro. Namanya kita berikhtiar ya. Oh. Mencoba nggak ada salahnya. Asik, mencoba gak ada salahnya. Daripada kita hanya cuma melihat orang-orang yang udah sukses Iya, duluan. eksekusi men. Iya. Dimulai dari hal kecil aja. Dari hal kecil. Istilahnya kan kita kan nyari pintu rezeki nih. Kan katanya ada 1001 pintu rezeki kan. Kita baru satunya ya. Kita kan? baru satu kebuka kan. Kita cari 1000-nya di mana kan gitu. Gue lebih kesel lagi gitu bro kemarin bro. Aduh gua tempat kerja gua habis sakit ya. Gak masuk gua. Anjir sekali yang masuk. Ini temen gua juga anjir lah gitu. Kenapa ya? Ngajak ngobrol sampai bikin lupa. Perasaan dia tuh tadi naik tangga tuh di kanan. Kenapa di kiri jadinya kan? Aneh anjing. Pas ditengok, Ya kan gue kenapa ini anak kayak gue nyelag ya kan, gue nyalip kan. Set begitu udah lewat ternyata ada bro kamera katanya. Bangsat kata gue. Kenapa baru ngomong kata gue. Itu tahu nggak bro? Dari awal kerja sampai pulang tuh cengsip. Wah kepikiran gue. Asli gue. Gimana nasib gue ke depan ini? Gitu kan. Itu emang kadang kita nggak ngerti sih mana temen mana bukan gitu. Anjing itu emang temen anjing kayak gitu tuh. Pantas kata gue kok ini orang tiba-tiba diem kata gue. Jalan di kanan kok tiba-tiba ke kiri. Nongol doang lagi. Gitu doang lagi. Kan gue nggak ngerti maksudnya nongol ini apa kan. jangan kan itu gua aja waktu itu lupa. Ada cewek ngingetin gini apa? Gue kayak gini. Oh lo? Iya. Lo? Oh. Taunya suruh megang handrail. Pas ditengok di belakang ada bos besar. Ada aja sih ya. Pun. Tapi yang paling mantap tuh gini loh bro. Apa? Kita tuh bikin konten sekaligus kita pembuatan usaha. Jadi kita tuh seperti algoritma tahapan by step untuk usaha kita tuh itu kita review gitu. Kita mulai merintis usaha dari nol yang misalkan
kita Ini kan mau pasti- jualan ini gitu. kita Ini kan pasti kan- kita rekam, kita kan berangkat belanja beli Nah, ininya gitu. Itu ada pasti algoritma untuk- Eksekusi buat bahannya, Nah, itu pasti ada bro, enak pas itu. jualannya gitu ya. Respon masyarakat Cara gimana? yang menjualnya. Gimana Pak rasanya dengan yang saya jual ini dengan harga seperti ini. Dan kita tuh akan mengadakan suatu promo di hari Jumat misalkan kita akan buat untuk Trik marketingnya lah gitu ya. promo Kalian sedekah. sedekah. Nah, kita akan Jumat ambil sepuasnya, terserah. ya bisa. Nanti bayar. Ujungnya kasih ketusan kecil aja. Iya, ya nggak kelihatan gitu ya. Pak baca tuh Pak ujung-ujung. Tetap bayar ya gitu ya. Bukan gratis. Maaf ini Pak. Soalnya kita baru mulai. Gitu. Keren juga trik marketing lo bro. Nah, kalau kan nanti ya insya Allah kalau dari sedekah itu akan dihasilkan balasan yang benar-benar tak terduga loh. Bro. Iya. Karena diniatkannya sedekah gitu makan. Karena gue pernah ngalamin dulu waktu narik angkot. Oh lu dulu pernah naik angkot? Oh, narik angkot gue dari kelas 3 SMP gue. Asik bro. Alhamdulillah. Habis masa sekolah gue, masa kecil gue. Lu 3 SMP naik angkot? Iya. Belajarnya dari mana? Dari bapak gue lah. Oh, Almarhum. asik juga ya. Ada pengalaman seru nggak bro di itu? Pas lu narik angkot Oh, itu? banyak. Intinya mah gue pernah tuh ngalamin lagi sepi banget narik. Cuman dapet duit baru ada 5.000 perak narik angkot. Memang posisinya bukan gua doang yang sepi, semua sepi. Iya. Pas gua berhenti di lampu merah, ada pengemis. Gua ngerokok lagi lah. Oh ya. Iya, terus. Ada pengemis. Iya. Bentar. Seketika gua inget ceramah. Iya. Ceramah Ustadz siapa tuh lupa di TV. Iya. Apa isinya bro? Intinya isinya soal sedekah. Jangan pernah takut kita bersedekah, kita takut miskin. Jangan salah yang berpikiran kayak gitu. Semakin kita banyak bersedekah, Allah gantikan itu. Nah, Semakin memberi, semakin dikasih juga ya. berbanyak berkali-kali lipat. Akhirnya gue coba tuh praktekin. Gue ambil uang yang ada 5.000 itu, gue sedekahin ke pengemis itu. Semuanya tuh Semuanya, duit hari gua- itu ya. Terus Gue sayang, itu Allah langsung ganti kontan. Itu tiba-tiba habis dari lampu merah, muter, itu penumpang penuh. Gua doang yang penuh, orang lain kosong. Sepi. Nah disitulah gua buktinya tuh ya. bukti nyata. Seketika gua tuh Sadar. air mata lah, ibarat kata Mendengar mata lo ya. terharu. Mendengar berarti bener. Iya, iya. Bukan hanya cuma omong dari Pak Ustadz lah, Kiai lah. Tapi Karena lo ngebuktiin kenyataannya ya. kayak gitu. Berarti Itu bisa bukti jadi nyata. sekarang Ya udah, didampingi dengan sedekah saat kita usaha apapun. berarti emang harus berbanding lurus ya bro ya. Hidup tuh ya jangan lupa gitu. Bisa aja rezeki yang kita terima ya kan buat ngisi warung gitu ya. Kok senyum bro? Kok senyum? Jatah bulanan. Terus pengalaman apa lagi bro yang seru waktu lo ngangkut itu? Banyak gitu. Tapi intinya mah kembali lagi ke konten awal ya kan. Iya. Ya gitu. Lebih bagus kontennya tuh yaitu kita didampingi dengan usaha apa yang mau kita rintis. Disitulah kita belanja bareng nih, kita belanja itunya. Terus misalkan kalau kita usaha itu nggak bisa kita tinggalin, kita cari karyawannya untuk menjaganya gitu. Dan disitulah kita kayak belanja ke pasar, apa bumbu-bumbu apa aja yang kita review, tempat segala macam, modal segala macam gitu. Itu akan ada selalu konten, Ada bahan lah ya. bahan. Gitu. Tinggal ya dikit-dikit dipoles lah ya. Terus nanti kita diadakan setiap ya kata gue itu setiap hari Jumat misalkan. Kita hasil jualan ini kita sedekahin, kita belikan apa misalkan hasil jualannya semua misalkan. Di saat kita udah jangan takut rugi lah, insya Allah Allah akan gantikan. Soalnya kenapa gue bilang gitu? Gue pernah lihat video channel YouTube orang. Siapa sih namanya? Yang anak muda yang Ya ada lah ya. gitu, yang suka ngeborong-borong tuh, terus? Indomaret segala macam. Dia cerita dulu dia ngeborong Indomaret itu duit tabungan sendiri. Tapi langsung dibayar kontan kan? Itu Langsung diganti. dihabiskan uang tabungan dia untuk ngeborong Indomaret, langsung digantikan. Digantikannya kenapa?
penontonnya tiba-tiba meledak, Meledak. berjuta-juta, Bener. akhirnya uangnya langsung masuk ke situ lagi balik. Gue pernah nonton itu. Itu bukti nyata. Gue pernah nonton. Allah gantikan itu semua secara kontan. Makin banyak kita memberi, semakin banyak dikasih. Nah, itu kan dari doa-doa orang juga. Makanya gue tuh paling seneng ngeliat di saat ada orang susah kita bisa bantu, melihat senyuman mereka tuh, doa-doa mereka, itu yang paling diijabah. Bantu gue bro. Berapa? Ada 5.000-an. Gitu. Gue mau bukan senyum lagi, gue kasih ketawa nanti. Karena gue ngerasain gitu, gue orang susah di saat gue memerlukan bantuan orang lain, gue tahu orang itu bisa bantu tapi nggak mau bantu, itu rasanya sedih bro. Sedih ya? Sedih sumpah. Ya karena kita pernah ngerasa posisi di situ lah. Di situ. Makanya gue tuh pengen banget rasanya gue jadi orang yang sukses, orang yang mampu bisa memberi, menolong orang lain. Ya. Di sekeliling kita aja dulu, keluarga dan tetangga bagi orang yang tidak mampu, anak yatim, fakir miskin, gitu. Tetangga kita yang tidak mampu. Sekitar dulu aja ya. Dan jangan terlalu sibuk untuk memperkaya diri lah, kan gitu. Karena rezeki yang kita terima bisa jadi haknya orang lain. Orang yang kaya banyak uang nggak bisa mempergunakannya dengan baik, itu akan dipertanyakan di akhirat. Karena harta anak, istri itu hanya titipan. Bisa sewaktu-waktu diambil. Makanya di saat di atas jangan pernah sombong. Bisa sewaktu-waktu Allah ambil. Iya betul bro. Emang semua itu titipan. Kalau kita nggak bisa jaga sama dengan baik gitu ya, ya sama aja bohong gitu. Justru kalau harta tuh yang dititipin kita pergunakan dengan baik, itu bakal Allah terus kasih gitu. Asalkan tidak ada sekecil rasa apapun di hati, takut jatuh miskin. Iya. Kok jadi berat ya obrolan kita ya? Ya sambil sharing aja biar orang-orang tuh bisa memahami soal sedekah. Karena itu bukti nyata yang udah pernah gue alami. Dari hal kecil gitu. Ini emang ini ya, lintas jalur drag motor ya? Anjir. Belum turun aja motor lu ya bro. Aduh. 1000 cc nih.